Bola saatnya kita akan menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia. Kepada kita hormati Advokat Ibu Siti Jamalia Lubis SH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka silaturahmi antara advokat dan para menteri kabinet merah putih. Semua ini saya juga sangat berterima kasih kepada adik saya, Bapak Profesor Sukmi Dasko. Pertama saya bilang, undanglah menteri deh. Dia bilang, iya kak. Saya pikir hanya 5 menteri, iya kan? Gak tahu saya undang kak 20 menteri gitu. Waduh, saya pikir ya. Tapi ya tujuan adik saya ini adalah semuanya untuk kebaikan. Saya bangga setiap jumpa menteri, setiap jumpa orang mengatakan Bapak Sukmi Dasko adalah pembela rakyat. Betul. Sampai saya bilang Bapak Sukmi Dasko, the next presiden kamu harus maju. Saya bilang setelah Bapak Prabowo. Kita doakan bersama. Oke, setuju? Setuju. Itu dong, ya kan? Yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung yang sudah hadir pada hari ini. Di sini juga kita menunjukkan Bapak Ketua Mahkamah Agung ini adalah penegak hukum yang sangat bagus. Tidak ada kesana jadi, tapi semua dirangkul. Itu yang kita mau, Pak. Ya. Karena advokat ini adalah advokat pejuang, Pak. Ya. Itu yang harus saya sampaikan. Saya sedih kalau seorang Ketua Mahkamah Agung tidak melihat organisasi yang lain, hanya terpaku pada saja. Itu saya tidak setuju, Pak. Ya, saya juga sifatnya pemberontak juga sebenarnya. Ya, karena hidup ini harus netral. Itu yang saya mau. Walaupun ada salah satu ketua organisasi ada di pemerintahan, tapi kami tidak kalah, Pak, mendukung pemerintah dari sejak berdirinya Kongres Advokat Indonesia. Dan saya bersyukur setelah terpilih menjadi Kongres Advokat Indonesia, menjadi Presiden Kongres Advokat Indonesia tahun 2019, yang sebelumnya adalah Bapak almarhum Haji Indra Safrul Lubis. 2 periode dia pimpin. Dan abang saya ini juga orangnya pemberani. Tadi Pak Tito ngobrol ke saya, kenal baik dengan Pak Indra, dan orangnya sangat berani, Pak. Berani untuk yang benar. Saya sering mengatakan kepada siapapun kita, kalau memang tidak benar, kita kritik. Tapi kritik untuk membangun. Jangan saling menyalahkan. Kapan mau majunya negara ini? Kalau kita saling mengkritik yang tidak benar, itu yang saya tidak mau, Pak. Saya sampaikan kepada anggota saya sebanyak 40.000 advokat di seluruh Indonesia, terutama di Papua, Bapak Menteri HAM, ya, ada 200 advokat yang berada di Papua. Ya, dulu ketua saya, Pak, Bapak Amon, sering masuk hutan. Ngapain kamu masuk hutan? Saya bilang, mau merdeka. Saya terus terang, Pak, mau merdeka. Sekarang kita lihat Bapak Presiden, Ketua HAM kita dari Papua. Mau apa lagi coba? Kita harus hargai itu. Jadi jangan ada cerita Papua merdeka lagi di Indonesia ini. Ya. Kalau ada apa-apa yang mau dibicarakan, ada Menteri HAM. Cuma memang saya lihat, Pak, Papua itu banyak penghasilannya, ya, seperti emas, nikel, minyak. Saya harapkan juga kesejahteraannya juga rakyat Papua
haruslah bisa tidak ada di garis kemiskinan lagi. Ya. Saya juga berterima kasih, tadi ada beberapa menteri sudah siap MOU dengan Kongres Advokat Indonesia, terutama Bapak Erick Thohir, BUMN. Ya, kami sangat terbuka. Saya yang jamin Pak, tidak ada yang aneh-aneh Advokat Indonesia di Kongres Advokat Indonesia. Saya orang tegas. Anda melanggar kode etik, saya cabut kartu Anda. Saya cabut SK Anda. Anda tidak akan bisa beracara. Saya tidak mau Kongres Advokat ini dikotori dengan advokat yang tidak benar. Saya tidak mau. Silakan Anda keluar kalau Anda tidak benar. Itu yang sering saya sampaikan. Dan Kongres Advokat Indonesia sekarang ini sudah ada 68 cabang LBH. Kita membantu masyarakat yang tidak mampu, memberikan gratis Pak untuk membantu dia di pengadilan. Itulah yang baru saya bisa berikan kepada negara Republik Indonesia ini. Jadi mari kita berbuat, menteri-menteri merah putih, kita dukung apa yang program presiden kita sekarang ini. Dan juga Bapak Sukmi Dasko, kita harus angkat, kita harus lindungi. Jangan sampai orang, istilahnya saya ini pasang badan untuk Bapak Sukmi Dasko, karena dia adik saya, ya, yang sangat saya sayangi dan saya doakan setiap hari. Ya. Kalau tidak baik, kasih tahu sama saya. Insya Allah Bapak Sukmi Dasko kita doakan panjang umurnya, bisa mengayomi semua rakyat Indonesia. Juga Bapak Presiden Republik Indonesia. Tadi Bapak Erick Thohir, Bu, jangan semua menteri bicara Bu kayak lomba pidato katanya. Tapi kita senang Pak mendengar beberapa menteri yang sudah menyampaikan visi misinya untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Kita melihat semuanya gimana tegasnya Bapak Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Coba, itu kita dukung. Kita ini negara kaya, punya nikel, punya semuanya. Tetapi kenapa masih ada kemiskinan? Kalau tidak ada korupsi, semua kita nyaman, tenang, dan tidak ada kemiskinan. Kita salut kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden kita. Baru 100 hari mereka menjadi presiden, banyak yang sudah dia buat. Itu kita camkanlah, kita bantu. Jangan kita hanya melihat, tapi bantu agar negara Republik Indonesia ini bisa kita bangun, bisa kita berbagi lebih maju lagi. Saya juga melihat Bapak Prabowo kalau pidato seperti baru-baru ini rapim di TNI ya dengan polisi. Beliau mengatakan pangkat saudara ada di atas bahu saudara. Itu besar artinya bagi kita yang mengerti. Jangan sia-siakan itu pangkat saudara. Ayomi masyarakat, karena gaji saudara polisi hasilnya semua itu dari rakyat. Itu benar sekali. Jadi apa yang dibuat Pak Prabowo selama 100 hari ini sudah melihatkan beliau adalah patriot, benar-benar patriot, idealis. Kita butuh pemimpin yang seperti itu. Saya yakin menteri-menteri yang hadir di sini akan mendukung program beliau 100%. Setiap setuju ya Bapak-bapak? Setuju ya. Kami juga advokat siap membantu masyarakat untuk mencari keadilan. Itu yang saya mau. Jangan hanya memikirkan berapa bayarannya. Macam tadi Bapak bilang, Bapak Ketua MA, ya, oke, semua kita butuh uang. Saya tidak bisa menghindari itu. Tapi ada porsinya. Jadi Bapak-bapak yang sudah mau MOU dengan Kongres Advokat Indonesia, saya yakin kita akan menjaga kualitas advokat kita. Banyak sekali Pak, advokat-advokat juga yang berkelakuan tidak benar. Itu ada. 1-2 pasti adalah. Tidak mungkin semuanya bagus. Ya kan? Menteri juga ada yang bagus. Ya, ya. Jadi advokat juga adalah 1-2. Pak Erick Thohir yang terbaik ini saya lihat. Sudah itu dia sementai. Ya, kan? Jadi itulah yang mungkin saya sampaikan.
Mari kita dukung, kita bangun negara kita ini agar menjadi negara yang termaju di Asia. Dan saya setuju dengan Bapak Ketua Mahkamah Agung. Di Amerika, Pak, advokat itu sangat dihargai. Saya bilang, Pak, pada anggota saya, jangan pakai sendal. Saya bilang, pakai baju yang rapi. Belum ada duit beli dasi di matahari, ada. Saya bilang, pakai jas. Jadi klien pun melihatnya ada kepercayaan. Jangan seperti debt collector. Saya bilang. Benar. Saya sampaikan juga ke advokat saya. Nanti Anda sudah punya penghasilan yang bagus, belilah baju yang bagus. Kita semua dari nol. Abang saya almarhum Indra Sani Lubis itu dari nol, Pak, naik bis turun bis di Jakarta. Tapi akhirnya dia bisa menaikkan posisi dia. Mungkin kalau yang sudah kenal dengan abang saya seperti Bapak Mendagri, ya, tahulah gimana Pak Indra itu. Urat takunnya sudah hilang, Pak. Benar. Kalau tidak benar dia lawan. Tapi saya tidak mau lagi lah. Advokat-advokat ini kalau yang tidak benar ya kita coba untuk membenarkan. Ada solusinya. Jangan sikit-sikit demo itu saya nggak suka. Baru-baru ini ada yang mengatakan single Pak, ribut semua advokat. Menelpon saya, advokat saya aja sudah ada 40.000, belum lagi yang lain. Demo kita belum. Saya bilang itu bukan jalan terakhir untuk menegakkan hukum ini di negara ini. Masih ada. Saya juga hubungi dengan Bapak adik saya, Bapak Sofi Dasko, bicara soal haji. Siap Kak, kata Bapak Sofi Dasko, kita bereskan ini semua. Saya bangga dengan hal itu. Saya tidak mau ada demo-demo lagi di negara kita. Bagaimana negara lain melihat kita dengan demo-demo ini? Tidak baik. Investor juga mungkin lari, ya kan? Sikit-sikit demo, ya kan? Di tempat kita juga ada di ketua buruh. Jangan demo-demo aja, saya bilang. Kita bisa negosiasi lah dengan pemerintah. Jangan kabur nanti investor. Rugi kita, berapa ribu orang akan kehilangan pekerjaan. Jadi kami dari penegak hukum bukan hanya memikirkan ini aja, tentang hukum aja, tapi kami mendukung kebijakan apa yang dilakukan Bapak Presiden Prabowo sekarang ini. Kita siap pasang badan Pak untuk hal ini, untuk kebenaran. Oke. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Menteri-Menteri Merah Putih yang sudah hadir pada hari ini. Ini suatu penghargaan yang sangat besar untuk Kongres Advokat Indonesia. Mungkin tadi Bapak apa yang tadi menyampaikan Pak ini mungkin ya Bapak Mendagri baru sekali ini melihat ya Pak ya Kongres dihadiri oleh lebih dari 20 dan utusan Presiden, Wamen juga. Ini Bapak Raffi Ahmad ini masih muda tapi sudah menjadi utusan Presiden, bangga saya. Ya, saya lihat di TV bukan hanya melawak ya, tapi utusan Presiden sekarang ini. Kita banggalah generasi muda kita ini sudah maju. Dan saya juga bangga kepada Sri Kandi yang sudah duduk di kementerian. Ibu Wamen sampaikan salam hormat saya kepada Menteri Pariwisata. Saya senang lihatnya. Ini orang-orang pintar yang duduk ya kan. Yang pengalaman ada juga wawasan di luar. Biar negara kita ini maju. Saya bangga. Ada beberapa wamen, ada beberapa menteri perempuan di negara kita. Itu menunjukkan gender sudah jalan. Ya, saya juga menyusun undang-undang gender. Ya, memang saya tegas gender harus tetap ada di Indonesia ini. Saya bangga sekali karena seperti Singapura juga presiden juga perempuan. Di beberapa negara ada perempuan sekarang ini. Jadi majulah Sri Kandi Indonesia. Saya juga dengan kongres ini saya serahkan kepada Flor, saya serahkan kepada Ketua DPD seluruh Indonesia. Ini sebuah yang sudah lama juga ini Pak Erik, ya kan? Aklamasi, ya kan? Pilih lagi sampai mati, kita ini aklamasi mereka ini, saya ini, ya.
satu komando. Tapi saya bersyukurlah, mungkin apa yang buat saya selama ini untuk mereka, saya sayangi mereka dari tulus dari hati saya. Saya kuat berdiri memimpin Kongres Advokat ini. Tanpa mereka saya tidak akan bisa berdiri di sini. Tapi jangan buat kesalahan. Tadi ada dibilang dengan adanya Bapak Sufmi Dasko bersama saya mengawasi kita, jaga nama mereka, jaga nama Bapak Sufmi Dasko. Ya, siap? Karena Bapak Sufmi Dasko ini juga sangat erat dengan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Saya sudah tahu lama lah hal ini semuanya, ya. Tapi baru sekali ini Bapak Sufmi Dasko mengekspos Kongres Advokat Indonesia. Sudah capek juga kita sabar Pak, ya kan? Capek juga, ya kan Pak? Ya apa ini begini, capek saya Pak. Terus kita mau jalan yang lurus, jalan yang tepat. Tidak ada lagi yang aneh-aneh Pak, penegakan hukum ini. Itu yang saya harapkan. Hakim beberapa ditangkap. Itu kan tegas sekali Bapak Prabowo. Tanpa ini tidak bisa penegakan hukum adil di negara kita ini. Ini yang saya harapkan semuanya, Bapak Menteri, sahabat-sahabatku, adik-adikku semuanya. Mari kita berdoa semoga Bapak Presiden Prabowo diberi kesehatan, diberi kekuatan. Juga menteri-menteri yang hadir pada hari ini dikasih kekuatan untuk mendukung Bapak Presiden Prabowo. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.